Ajazil pun memberikan petunjuk ciri dua dari jodoh sang dewi. Setelah selesai memberikan informasi tersebut, kemudian sang kakek hilang begitu saja, membuat Dewi Nurini menjadi kaget dan terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya Dewi Nurini menemui Prabu Nur Hadi serta menceritakan perihal mimpinya itu kepada ayahnya, yang mendengarkan cerita putrinya dengan seksama dan merasa bahwa mimpi yang dialami putrinya tersebut merupakan wangsit dari Yang Maha Kuasa, perihal jodoh yang menjadi ketetapan bagi putrinya tersebut. Kemudian setelah itu sang Prabu pun memanggil Patih Amir untuk mendengarkan cerita dari Dewi Nurini ini secara langsung. Setelah memahami apa yang diceritakan oleh Dewi Nurini, kemudian Patih Amir pun segera mengusulkan agar sebaiknya segera menjemput orang yang dimaksudkan dalam mimpi Dewi Nurini tersebut. Dan sang raja pun menyetujuinya serta memerintahkan agar sang patih untuk berangkat ke Pulau Landewa, di mana tempat Sayyidina Anwar sedang bertapa saat ini. Patih Amir melakukan tugas yang diemban dari Prabu Nur Hadi seorang diri menuju tempat yang ditunjukkan Dewi Nurini sesuai apa yang didapatkan dari mimpi sang putri. Singkat cerita, Patih Amir kini telah sampai di Pulau Landewa di dekat Samudera Hindia, tempat di mana Sayyidina Anwar melakukan tapa. Patih Amir segera mencari gua yang ciri-cirinya disebutkan oleh Dewi Nurini, dan ternyata benar. Di sana dia menemukan ada sebuah gua Yegi, di dalamnya terdapat sosok cahaya Yegi terpencar dari tubuh astral Sayyidina Anwar. Sementara Sayyidina Anwar rupanya pun telah mengetahui kedatangan seseorang di tempatnya bertapa dan segera menyelesaikan tirakatnya. Sesaat kemudian sang patih tertegun melihat sosok Yegi menghampirinya. Wajahnya yang tampan dan berwibawa, aura kesaktiannya sangat terasa olehnya. Hatinya bergumam, tidak salah lagi ini orang yang dicarinya, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Dewi Nurini. Sedikit pun tak ada yang meleset. Patih Amir pun memulai pembicaraan. "Mohon maaf Raden, apakah benar Raden bernama Sayyidina Anwar? Dan maafkan saya jika telah mengganggu tapa Raden. Maksud kedatangan saya menjumpai Raden sekedar menjalankan tugas dari Sang Prabu Nur Hadi, Raja dari Kerajaan Jan Banu Jan." "Benar," jawab Sayyidina Anwar. "Syukurlah, berarti saya tidak salah menemui orang. Jika Raden bersedia, sudilah kiranya Raden ikut serta bersama saya ke Kerajaan Baladewa, karena ada suatu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Paduka Prabu Nur Hadi kepada Raden." Sayyidina Anwar menjawab dengan tersenyum, "Baiklah, saya pun memang sedang menunggu hal." Setelah beberapa saat kemudian mereka pun berangkat menuju Kerajaan Baladewa. Sesampainya di kerajaan, laksana tamu kehormatan, keduanya disambut langsung oleh ribuan pasukan dan segenap rakyat Baladewa dengan sangat meriah, hingga sampai ke pendopo istana yang juga di sana telah menunggu Prabu Nur Hadi serta putri yang sangat rupanya. Melihat penampilan Sayyidina Anwar, sang raja merasa sangat senang dan tertarik sekali. Hatinya bergumam, "Sungguh tampan pemuda ini dan auranya wibawa dan kesakitannya sangat kuat memancar dari dirinya. Tentu saja aku sangat luas setuju jika dia menjadi menantuku." Kemudian mereka dipersilahkan duduk. "Raden, tentulah engkau telah mengetahui maksud kami mengundang Raden ke sini, maka langsung saja aku selaku wali dari Dewi Nurini putri tunggalku ini menyampaikannya secara langsung. Apakah Raden bersedia menikah dengan putriku ini?" Sayyidina Anwar pun tersenyum serta menganggukkan kepala seraya berkata, "Saya bersedia Paduka." Mendengar jawaban ini Prabu Nur Hadi sangat gembira, terutama Dewi Nurini yang sejak melihat wajah Sayyidina Anwar langsung jatuh cinta. Kemudian pembicaraan pun dilanjutkan dengan jamuan makan dua bersama seluruh keluarga besar istana. Dikisahkan,
setelah segala persiapan telah dipenuhi, tibalah hari pernikahan antara Sayyidina Anwar dan Dewi Nurini di Kerajaan Baladewa di alam Sunyorori atau alam gaib, dan pesta ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Keduanya sangat bahagia, terutama Dewi Nurini yang sangat mencintai Sayyidina Anwar yang kini telah resmi menjadi suaminya. Wajahnya begitu riang, tawanya sangat lepas, dan setiap kali beradu pandang dengan suaminya dia tersipu malu, sungguh pemandangan yang sangat sedap dipandang. Setelah pernikahannya dengan Dewi Nurini, Sayyidina Anwar merubah namanya menjadi Sang Hyang Nur Cahyo. Kehidupan rumah tangga mereka begitu bahagia dan harmonis. Dikisahkan juga bahwa kedua pasangan ini dikarunia seorang anak pertama yang diberi nama Sang Hyang Nur Rasa. Berselang beberapa waktu kemudian, Sang Hyang Nur Cahyo dan istrinya dipanggil menghadap Prabu Nur Hadi. Keduanya pun menghadap ke istana. Sesampainya di istana, mereka melihat Prabu Nur Hadi yang telah menunggu, kemudian mereka dipersilahkan duduk. "Anakku, aku memanggil kalian, sehubungan kondisi ayahanda YG sudah mulai sepuh, maka ayahanda merasa sudah waktunya untuk beristirahat. Dengan demikian, karena engkau adalah pewaris tunggal kerajaan ini, ayahanda ingin engkaulah yang meneruskan dan melaksanakan tampuk kepemimpinan ini. Setelah menobatkan engkau sebagai raja yang baru, maka ayahanda akan menyepi di sebuah gunung untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Aku berharap kamu bisa menjadi raja yang baik dan bijaksana dalam memimpin negeri ini. Buatlah kerajaan Baladewa semakin jaya dan disegani di pelosok negeri. Hamba akan menjunjung tinggi titah ayahanda dan siap melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita ayahanda," jawab Sang Hyang Nur Cahyo. Singkat cerita, penobatan Sang Hyang Nur Cahyo dilangsungkan. Semua rakyat Baladewa merasa gembira menyambut raja baru mereka. Di bawah pemerintahan YG di pimpinan Sang Hyang Nur Cahyo, negeri Baladewa semakin jaya dan semakin luas pengaruhnya di seluruh pelosok negeri, dan tak lama setelah dinobatkan menjadi raja, kerajaan pun diubah namanya oleh Sang Hyang Nur Cahyo menjadi Kahyangan Pulo Dewa. Singkat cerita, saat ini Sang Hyang Nur Rasa telah tumbuh dewasa, watak dan perilakunya mirip sekali dengan ayahnya. Beliau tumbuh menjadi seorang laki-laki perkasa YG, gemar berkelana dan menuntut ilmu. Suatu malam terlihat Sang Hyang Nur Cahya sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting mengenai Sang Hyang Nur Rasa yang dianggap telah cukup dewasa yang akan diwariskan tahta kerajaan beserta semua pusaka. Namun Sang Hyang Nur Rasa merasa belum cukup memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab besar ini. Sang Hyang Nur Cahya kemudian memerintahkan putra tunggalnya itu untuk segera menikah sehingga memilik istri YG bisa diajak berunding dalam memutuskan permasalahan. Lagi-lagi Sang Hyang Nur Rasa menolak karena masih ingin menambah ilmu dan pengalaman. Apalagi saat ini dirinya belum mengetahui siapa wanita yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sang Hyang Nur Cahya marah dan mengusir Sang Hyang Nur Rasa pergi meninggalkan Kahyangan Pulo Dewa. Sepeninggalnya Sang Hyang Nur Rasa, Patih Amir memohon kepada Sang Hyang Nur Cahya untuk mengampuni Sang Hyang Nur Rasa dan memerintahkannya kembali. Namun Sang Hyang Nur Rasa menjelaskan bahwa kemarahannya tadi hanyalah pura-pura saja untuk mengukur sejauh mana keteguhan hati dan kedalaman ilmu putranya. Sang Hyang Nur Cahya lalu memerintahkan Patih Amir untuk mengawasi perjalanan anaknya itu dari kejauhan. Sang Patih menurut dan segera berangkat. Sang Hyang Nur Rasa berkelana hingga sampai di Pulau Dharma dan bertapa di puncak sebuah gunung. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang jin bernama Patih Parwata bersama pasukannya.